Trump membantah kebijakan ekonomi Amerika jatuh ke dalam zona resesi. Trump menyatakan butuh sedikit waktu untuk masa transisi. Trump mengakui adanya kemungkinan kenaikan inflasi dan menambahkan volatilitas pasar saham, menyusul kebijakan tarif baru. Sekretaris Perdagangan Trump, Howard Lutnick, juga mengatakan bahwa tak akan ada resesi di Amerika. Meskipun Trump dan pejabat pemerintah membantah kemungkinan resesi, namun nyatanya Trump yang berdampak pada kondisi ekonomi global. Seperti apa dampaknya? Kita lihat selanjutnya. Di tengah sentimen ancaman Trump yang nilai tukar mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sudah bergerak variatif. Rupiah Indonesia yang menjadi mata uang yang performanya sangat terpuruk dengan depresiasi hingga 0,43%. Ringgit Malaysia juga terguncang 0,32% dan bahk Thailand juga tersentuh hingga 0,21%. Sementara uang Korea Selatan ini memang menguat 0,25%. Dan Jepang mengalami apresiasi 0,16% dan peso Filipina ini kalau kita lihat juga menanjak begitu ya sampai 0,11%. Sementara itu indeks dolar Amerika Serikat cenderung tertekan 0,12% ke angka 107,72. Terpuruknya mata uang rupiah di tengah kekhawatiran Trump yang nanti bisa jadi poin yang harus digarisbawahi. Pemerintah Indonesia harus bersiap untuk menghadapi berbagai skenario, termasuk Trump dan juga berbagai gejolak ekonomi global. Kita tunggu seperti apa gebrakan dari kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini. Jadilah yang tercepat mengetahui perkembangan kebijakan ekonomi, aksi korporasi, dan peristiwa terkini dari dalam dan luar negeri bersama CNBC Indonesia. Dengan pelaksanaan pemilu presiden, legislatif dan juga pilkada serentak yang tentunya membawa dinamika tersendiri. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia Beyond the Business. Menghadirkan informasi populer selama sepekan yang akan menemani Anda. Terjadi karena belanja negatif. Masih dari Bekasi, seorang pemuda bernama Bang Edo dari salah satu kelompok ormas meminta paksa untuk bertemu pemilik perusahaan. Pelaku bernama Sumada datang bersama 3 rekannya ke wilayah Bantar Gebang sambil membawa proposal meminta uang THR. Pria bertubuh tanduk ini kemudian memarahi satpam yang memberikannya uang senilai 20. Kita lihat stamina dari JK itu sudah terbukti sampai 3 ronde dia bisa. Tekan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Namun, pemanfaatan kawasan ini sudah diteken tahun 2022 lalu melalui sistem kerjasama operasional atau KSO dengan PT PN 8. Perizinan dan amdalnya juga sudah diurus jauh-jauh hari. Namun celakanya, di tengah perjalanan, pembangunannya tidak sesuai perizinan. Coba hadirkan beberapa indikator yang memang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sedang menahan pengeluarannya yang berakibat pada lesunya daya beli maksud saya. Saya akan ulas dalam tabungan warga RI terkuras, hidup makin sulit hingga terpaksa gunakan tabungan. Kita masuk ke indikator yang pertama adalah proporsi pengeluaran tabungan. Jadi porsi tabungan masyarakat ini terus mengalami penurunan setiap bulannya. Sedangkan porsi konsumsi terus mengalami kenaikan. Nanti akan saya tunjukkan. Bank Indonesia pada hari ini telah merilis data survei konsumen periode Februari 2025 yang menunjukkan bahwa porsi tabungan terus mengalami penurunan waktu demi waktu. Per Februari 2025 saja, berarti setelah bulan Januari ini ya, ini tercatat turun sebesar
2021. Hal ini juga terjadi pada kelompok pengeluaran di atas 5 juta yang menunjukkan porsi tabungan yang terus menurun, yakni 19,3% pada Januari 2024 menjadi 16,3% pada Februari 2025. Saya coba hadirkan di sini datanya ya. Pengeluaran paling tinggi pada tahun lalu berada di bulan April. Ini tampaknya adalah bulan puasa pada saat itu dan juga lebaran. Tetapi dari April 2024 sampai dengan Januari 2025 terus terjadi penurunan, walaupun di beberapa bulan tertentu ada kenaikan di mana ada libur-libur panjang, tetapi secara tren terus menurun dan Februari seperti yang saya sampaikan tadi berada di bawah angka ini. Nah, tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa saya akan menyampaikan konsumsi masyarakat. Makan tabungan atau mantap nih disebutnya, terus dilakukan secara terus-menerus oleh berbagai kalangan masyarakat. Mantap menjadi pilihan yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa bertahan hidup dengan membeli barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini terlihat dari porsi tabungan yang terus menurun, namun di saat yang bersamaan konsumsi terus meningkat karena kebutuhan yang bertambah. Kebutuhan primer menjadi salah satu yang difokuskan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan naiknya proporsi belanja dalam hal supermarket. Desi Anwar, dunia dalam krisis HAM. Siapa bertanggung jawab? Minggu 23 Maret jam 2 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Toyota Hilux Serangga menjelajahi tanah Pasundan yang terkenal akan keindahan dan potensi alamnya. Tangguh, gesit, andal, dan fleksibel, dilengkapi berbagai fitur keselamatan berkendara, membuat Toyota Hilux Serangga menjadi andalan dalam berniaga. Saksikan ketangguhannya dalam Sepenggal Cerita Niaga bersama Rangga, Minggu 23 Maret jam 9 malam di CNN Indonesia. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Puluhan ribu unit dari 9 pabrik yang ternama kendaraan roda 4 ini berhasil diekspor dari Indonesia ke berbagai negara. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. Apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sama kendaraan mereka setelah mereka menerjang banjir? Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalan menuju terminal Surabaya, Satlantas Polres Sidoarjo memberlakukan jalur one way. Uji coba rekayasa lalu dimulai semenjak hari Selasa hingga Kamis kemarin. Hasilnya ditetapkan pelaksanaan one way pun bersifat temporary atau sesuai dengan situasi kondisi kepadatan lalu lintas. Rekayasa hari ini merupakan salah satu titik rawan kemacetan di usaha arus. Kita lihat biasanya menjelang Ramadan itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Seperti kita lihat ini memang trennya terjadi kenaikan. Tetapi di tahun ini di 2025 justru ada sedikit penurunan kecil di sini tampak. Di mana tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi ada lonjakan kecil mendekati Ramadan. Walaupun terlihatnya kecil tetapi ini berdampak sangat signifikan. Pada Oktober 2024, BPK Giro perorangan tercatat sebesar 172,9 triliun rupiah dan menurun hingga menyentuh 117 triliun rupiah pada Januari 2025. Untuk diketahui, DPK Giro ini adalah rekening giro yang dimiliki oleh individu dan dapat digunakan untuk transaksi harian dengan fasilitas cek atau biliet giro. DPK Giro perorangan yang mengalami penurunan ini bisa menandakan bahwa individu lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tabungan berjangka deposito atau instrumen investasi lainnya. Setidaknya terdapat dua alasan lah kenapa DPK Giro ini mengalami penurunan, yaitu adanya instrumen lain yang dapat memberikan imbal hasil lebih tinggi, sebagai contoh deposito ataupun aset investasi lain, dan faktor kedua adalah penurunan aktivitas transaksi harian. Dan salah satu penyebab paling besar adalah awan kelabu sektor industri di Indonesia yang belum usai.
Setelah penutupan pabrik tekstil marak terjadi sepanjang tahun 2024, pada tahun ini kondisinya tidak banyak berubah. Yang paling besar adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang beserta dengan anak usahanya PT Sinar Pancajaya, PT Mitratex Industries atau PT Primayuda Mandiri Jaya, pasca pilot dan juga kalah dalam kasasi. Sritex Group dipaksa harus menerima kenyataan bahwa mereka harus bangkrut dan menyerahkan seluruh aset ke tim Serapan meskipun dikabarkan akan hidup kembali di tangan investor asing. Selain Sritex, masih ada lagi pabrik lain yang juga sudah tutup dan serta saat ini bersiap-siap untuk menutup pabriknya dan melakukan PHK massal. Seperti katakanlah Yamaha Indonesia, Sunken Indonesia, Nike, dan PT Danbi Internasional. Ini ada beberapa data yang bisa saya hadirkan di mana jumlah PHK-nya untuk Sritex sendiri sampai 10.000. Lalu PT Sunken Indonesia 459 orang. Lalu ada Yamaha, ini masih terancam ya, artinya karena memang masih ancang-ancang untuk melakukan PHK, terancam 1.100 orang. Nike, sepatu yang sebenarnya banyak sekali digunakan oleh anak muda, tapi ternyata nyatanya mau melakukan PHK 3.500 orang, dan Danbi terancam 2.079 orang. Jadi demikian pemirsa, bisa dilihat ya, kalau memang kita mau ngirit sebenarnya nggak kenapa-napa pada saat ini gitu. Bukan artinya kita pelit, tapi kita sebenarnya wise untuk menjaga cash flow karena memang dari data-data tadi memang menunjukkan kondisi kebanyakan mayoritas dari masyarakat Indonesia lebih menahan pengeluaran hingga akhirnya bahkan menguras tabungan. Itulah pentingnya jika memang kita saat ini memiliki tabungan langsung didiversifikasi biar bisa ada bagian untuk investasi dan juga dipisahkan untuk dana darurat. Sudah cukup sering sebenarnya saya dikabarkan wamen lah menjadi menteri lah itu kan bukan hal yang tertutup ya itu apa sering banget pokoknya dikiranya pokoknya saya bakal jadi lah segala macam kalaupun ada panggilan ya I always say selalu saya kalau misalnya ditanyakan saya selalu bilangnya bahwa sebagai pejuang politik kita harus siap. Halo, ladies apa kabar? Selamat datang di podcast Talk Woman Talk dan mereka. Selalu ada cerita inspiratif dari perempuan-perempuan luar biasa di Indonesia ini untuk bisa mengeluarkan semangat juga untuk perempuan-perempuan lainnya. Saat ini lagi berjuang, ibu rumah tangga, lagi menuju karir, masuk politik, maybe karena ini adalah kisah yang sangat inspiratif yang akan selalu informasi yang diberikan melalui Talk. Hari ini narasumbernya juga spesial, waktunya susah, akhirnya bisa gitu ya, dan akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng-bareng dengan Mbak Rahayu Saraswati di Rakannya Joyo Hadikusuma. Benar bukan salah sebut ya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dan juga aktivis perempuan dan anak. Apa kabar? Baik, oke kok itu tadi soalnya tuh ya yang nama yang ketiga itu jarang banget disebut tapi Iya, that's tapi okay. complete name-nya adalah ini ya. Adalah itu ya awalnya soalnya kan kita sebagai warga negara Indonesia bangsa Indonesia jarang banget punya nama kami nih kan biasanya ya namanya ya nama kita sendiri ya ini jadi sepanjang itu karena kebetulan aja karena suka traveling kadang-kadang ke beberapa negara dipermasalahkan karena kita kok nggak namanya kok beda-beda akhirnya ditambahkan lah Joyo Hadikusuma yang tadinya nggak ada Oh, jadi tadinya berhenti di gerakannya itu ya. Sehat-sehat. sehat terima kasih. Jadi kita selalu ngobrol soal perempuan, kita gali apa-apapun lah soal perempuan. Mari kita gali ya, mari kita gali. Kalau aku kan selama ini baru banget sih ketemu sama Mbak Zara sekarang dan biasanya aku lihat di TV, di podcast ya. Dan emang udah dari sisi pesonanya, auranya udah ini banget ya. Tadi aku mau tawarin Membahana Tadi aku mau tawarin gini, Mbak, asal aja yang opening deh. Dulu kan juga presenter ya. jangan magamut sih ya. Kali ini saya sebagai narasumbernya aja. Tapi gimana sih ceritanya dulu pernah aku juga jadi aktris ya, biasanya aktris. Dan
hidup itu kan saya dari usia 14 tahun memang di dunia seni lah. So that's my first love, that's my passion. Jadi nggak ada sama sekali kepikiran dalam kapanpun selama saya besar setelah usia 14 tahun sampai tahun 2012 itu nggak ada kepikiran untuk masuk ke dunia politik at all. Sama sekali. Sama sekali. Walaupun terus kita sebenarnya kan juga lumayan lah ya ada contoh. Iya, tapi istilahnya ya good luck kepada mereka gitu loh. Gue nggak mau gitu kan. Jadi bahkan bisa dilihat mungkin kalau misalnya di riset banyak banget artikel-artikel waktu saya masih acting gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih acting. Kalau di luar sana ada produser dan direktur yang mau, monggo, monggo, still available gitu kan. Tinggal nyari waktunya aja yang enggak ada bak. Tapi waktu dulu udah suka di interview, ya kan ditanya apakah mau masuk ke dunia politik, ya karena keluarga dari politik dan seterusnya. Dan jawaban saya pasti selalu sama. Oh enggak. Apa-apa dilayani, saksikan Ramadan bersama tokoh Ahmad Lutfi opening melakoni cetak Minggu 23 Maret jam 5 sore di CNN Indonesia. Cerita yang inspiratif dengan sentuhan pendidikan bernilai Islam serta kisah teladan Nabi dari Al-Quran. Abu Nawas dari kambing bertanduk panjang, Raja Harun dan pengemis palsu. Jangan lewatkan Kabur, kisah teladan Nabi dan cerita Islam setiap hari jam 3:30 pagi selama Ramadan di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News setiap Sabtu jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat mendeportasi ratusan orang anggota kelompok kriminal asal Venezuela yang melakukan perdagangan manusia. Sementara itu, pemerintah Peru mengumumkan keadaan darurat di ibu kota Lima menyusul maraknya rentetan insiden pembunuhan yang terkait dengan pemerasan. Pemerintah Amerika Serikat melakukan deportasi kepada ratusan orang yang diduga sebagai anggota kelompok kriminal Tren de Aragua pada akhir pekan lalu. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pendeportasian dilakukan karena organisasi kriminal asal Venezuela itu dapat menimbulkan risiko bagi keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Tren de Aragua dikenal sebagai kelompok yang melakukan perdagangan manusia. Organisasi ini juga telah berkaitan dengan kasus pemerasan, penculikan, pencucian uang, pembunuhan, serta penyelundupan. Otoritas Peru menetapkan keadaan darurat di ibu kota Lima menyusul kian maraknya tindak pembunuhan dan pemerasan. Langkah menetapkan keadaan darurat ini juga tak lepas dari kematian penyanyi terkenal asal Peru, Paul Flores, yang meninggal dunia setelah bus yang ditumpanginya diserang oleh seorang pria tak dikenal bersenjata Minggu 16 Maret lalu. Keputusan darurat ini berlaku selama 30 hari di ibu kota Peru serta provinsi Callao. Pemerintah setempat juga memberikan otoritas kekuasaan tambahan untuk mengerahkan militer dalam memerangi pelanggaran hukum ini. Angkatan Laut Meksiko bekerjasama dengan petugas keamanan berhasil menggerebek sebuah laboratorium pembuatan obat-obat terlarang dalam operasi di Zacatecas, Meksiko pada Kamis 20 Maret. Dalam penggerebekan ini, pihak berwenang berhasil menyita 63.000 liter zat yang digunakan untuk membuat obat terlarang, termasuk zat benzil klorida, soda api, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk membuat obat-obatan terlarang. Menurut pihak berwenang, laboratorium tersebut digunakan oleh kartel narkoba yang berada di Sinaloa, Meksiko.
Inilah sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Tetaplah waspada dimanapun berada, karena aksi kriminal bisa terjadi di mana saja. Saya Dian Kartika pamit, sampai jumpa. Mudiklah tiba, ada banyak cerita dari pemudik yang mewarnai perjalanan mereka. Dari lewat tantangan mudik bersama anak-anak hingga cerita mudik sambil bawa kisah pekerjaan. Di bulan Ramadan, para produsen halua, manisan buah dan sayur khas Melayu langkat kebagian pesanan. Halua bahkan dipesan warga negeri jiran Malaysia hingga Thailand. Segmen Sehari Menjadi akan mengajak Anda ke kampung Nastar untuk belajar bikin kue nastar. Balik rasanya yang legit ada proses panjang untuk membuat kue nastar yang anti ambiar. Selamat siang, selamat akhir pekan bersama saya di Numawan Indra Dakya Pekan Dalam. Mudiklah tiba, sejumlah cerita muncul dari pemudik yang menggunakan kereta api. Mulai dari cerita soal tantangan mudik sambil membawa anak, hingga cerita dari pemudik yang pulang ke kampung halaman sambil membawa sisa pekerjaan. Libur Lebaran sudah dimulai bertepatan dengan liburnya anak sekolah. Di stasiun Pasar Senen, banyak pemudik yang sudah mulai pulang ke kampung halaman pada Jumat. Salah satunya Sulif, yang langsung mudik setelah anaknya libur sekolah. Dia memilih menggunakan kereta menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Sejak awal puasa kita udah rencana pengen mudik sih, cuman karena anak masih sekolah ya kita nunggu aja sampai libur. Udah hari pertama libur langsung pulang. Nah, sebelumnya sih pengennya yang dekat-dekat hari H, cuman karena tiketnya udah nggak ada, udah kosong, ya udah kita pakai aja. Mudik tidak sekedar pulang kampung, tapi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Apalagi kalau melakukan perjalanan dengan membawa anak kecil. Tulis mengaku cukup kerepotan mudik bersama dua anaknya tanpa disertai suami yang masih harus kerja hingga Lebaran nanti. Iya, repot banget. Anaknya kan nggak bertahan, jadi susah. Iya deh, kalau naik kendaraan nggak mau dia, maunya jalan kaki. Nggak tahu nanti, kalau rewel juga bingung juga, soalnya ayahnya nggak ada. Ayahnya biasanya awal apa dari hanya Kalau tadi Bu Sulis yang ingin berangkat atau sebagai calon penumpang yang berangkat lebih dulu meninggalkan suaminya karena suaminya harus kerja. Nah tadi kita sudah melihat ada satu pekerja yang lagi di stasiun sebagai calon penumpang karena kalau di
2023, pengguna kereta api mengalami peningkatan dan untuk tahun ini diperkirakan naik hingga 5%. Irin Wardani, Andriawan Saputra, Jakarta. Kudapan manisan buah dan sayur khas Melayu Langkat yang disebut halua jadi favorit banyak orang. Jelang Lebaran, sentra pembuatan halua di Kota Binjai, Sumatera Utara kebanjiran pesanan. Pesan halua dipesan warga negeri jiran Malaysia hingga Thailand lewat media sosial. Kudapan manisan buah dan sayur khas Melayu Langkat yang disebut halua diolah dari aneka buah dan sayur. Ada 15 jenis manisan khas Melayu Langkat yang disebut halua. Yang dari favorit adalah pepaya, mangga, dan pala. Ada juga kolang kaling, salak, kedondong, tomat, dan wortel. Lebaran semakin manis dengan halua, makanan khas dari Melayu Langkat. Di sini cabai yang pedas bisa jadi manis, paya yang manis bisa jadi manis. Juga dengan asam belukur juga jadi manis. Ada 15 varian yang siap disajikan di sini. Manisan buah dan sayur khas Melayu Langkat banyak diproduksi warga Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Sumatera Utara. Mayoritas warga di kelurahan ini memproduksi manisan basah dan manisan kering. Manisan buah dan sayur dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet buatan. 100% gula alami. Warna yang digunakan juga alami. Salah satu pembuat manisan halua, keluarga Watawalani, mengaku sudah membuat 1 ton manisan untuk memenuhi pesanan konsumennya. Penjualan juga dilakukan lewat media sosial. Hasil pesanan berasal dari seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Kemarin kita kirim ke Malaysia, ada Justin, Malaysia, ada sampai ke Thailand, Justin, terus Kalimantan, Tegal, ke Selat Raya lah, ke Selat Raya. Biasanya mangga itu sekali masuk 500 kilo, 300 kilo, ini mangga masuknya 30, 50 kilo, lambat dibuat di apanya, bahan mentahnya. Harga pun ya naik. Seperti dulu biasanya itu per biji paling mahal itu kita beli 10.000. Ini nanti udah kita bilang udah merah kilo. Biasanya 10.000 itu per biji bisa kita dapat 5 kilo, 4 kilo. Sekarang nggak merah kilo. Jadi sekarang per biji itu bisa 25.000, 22.000. Naiknya 100% lebih. Manisan halua dijual dengan harga bervariasi, tergantung jenis buah dan sayur, serta jenisnya basah atau kering. Halua dijual 100 hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Banyak Pak, campur-campur, ada kolang kaling, ada yang tergantung pesanan, ada yang minta campur-campur, ya campur-campur, ada yang mangga, bubur, mana ya, namanya kota dari nenek-nenek kami pun di sini ya di sini. Gimana ya, yang lain itu kadang macam-macam mudah basi atau apa, kurang dari segi warnanya atau apa gitu. Mungkin gulanya juga kurang. Pemasaran halua kini semakin mudah. Selain datang langsung ke tempat membuatnya di Kota Binjai, penggemar halua juga dapat memesannya melalui media sosial. Halua akan dikirim lewat jasa titipan barang ke rumah pembeli. Agus Supratman, Anies Sudrajat, Binjai, Sumatera Utara. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Tengah. Ada hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Karanganyar. Porak-porandakan sejumlah pohon. Sejumlah pohon di kawasan alun-alun juga ikut tumbang dan menimpa sejumlah warga. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Karanganyar pada Jumat petang. Peristiwa ini mengagetkan warga karena disertai fenomena hujan es. Akibat angin kencang, sejumlah pohon di kawasan alun-alun Kabupaten Karanganyar tumbang hingga menimpa sejumlah warga yang terseduh di bawahnya. Satu dari 3 korban meninggal usai mengalami luka di bagian kepala. Sementara 2 korban lainnya dievakuasi anggota TNI ke rumah sakit karena mengalami patah tulang.
Berikutnya kita bergeser ke Jawa Barat dan aksi pencurian yang dilakukan komplotan pencuri spesialis hasil bumi di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis yang berhasil diwagagalkan oleh warga pada Kamis. Modus para tersangka adalah dengan cara membobol gembok gudang gabah milik warga, kemudian memindahkan gabah ke mobil. Setelah dilakukan pengejaran, para tersangka pencurian gabah berhasil dikepung jajaran reskrim Polres Ciamis, sementara satu orang dinyatakan masuk daftar pencarian orang. Bukan hanya gabah, jaringan ini pun terkait dengan pencurian gas subsidi 3 kilogram. Kita beralih ke Lampung, diduga terseret ombak saat mandi di pantai, 8 anak tenggelam. 4 orang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya meninggal. Peristiwa ini berawal saat para korban sedang mandi dan bermain di pantai yang Mutiara pada Jumat siang. Lama kemudian ke-8 korban terbawa ombak dan tenggelam. Sejumlah pengunjung berusaha memberikan pertolongan kepada para korban. Saat tiba di lokasi kemudian melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di pantai menggunakan perahu tarik. Hingga Jumat sore, tim SAR berhasil menemukan 7 korban yang terdiri dari 3 orang meninggal dunia dan 4 orang selamat. 1 korban lagi ditemukan pukul 9 malam dalam kondisi meninggal dunia. Program pemeriksaan kesehatan gratis jadi salah satu solusi untuk menjembatani kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia. Kemitraan antara sektor layanan kesehatan, manufaktur alat klinik, dan industri farmasi berperan penting untuk mendukung keberlanjutan program ini. Akses terhadap layanan kesehatannya. Di bidang itu. Ini kayak misalnya kalau udah di bidang narkoba, ya bisa mendalami itu sampai bener-bener udah sangat inilah apa namanya expert gitu ya pakar. Ya sama halnya kita terus untuk menyampaikan ini juga kebetulan nanti saya sebagai ketua umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, kita Jarnas akan roadshow keliling dan lobby supaya unit ini menjadi unit yang memang spesialis gitu ya. Kita akan bicara ke Pak Kapolri, ke Kabar Reskrim supaya perhatiannya itu khusus. Oke. Jadi udah langsung dengan berbagai macam hal dilakukan oleh Mas Farai. Makanya istilahnya kita harus melakukan bagian kita. Iya. Jangan expect untuk satu orang, mau itu menterinya sekalipun, dia nggak bisa melakukan itu sendiri. Negara ini negara yang luas, negara yang sangat majemuk, yang membutuhkan effort yang bersama-sama. Makanya sekarang ada hexahelix gitu. Not just pentahelix, tapi jadi hexahelix. Perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat. Kalau melihat ada kekerasan yang terjadi, lu punya tanggung jawab untuk melaporkan. Gitu loh, jangan misalnya ini nggak pernah dilaporin sih. Loh, kalau bisa melihat ya laporin lah. Gitu loh, do our part. Jangan bersandar pada orang lain to do what they need to do gitu. Nggak bakal selesai urusan negara ini kalau kayak gitu. Lihat cuma dilihatin doang ya. Kasih apa di video gitu. Aduh, itu agak-agak ini juga ya yang terjadi gitu. Emang itu common yang terjadi di Indonesia sih sekarang. Cuma balik lagi ke politik. Hukum di Indonesia sih lumayan baik, tapi di politik masih kurang. Tapi kan istilahnya tergantung yang perspektif ya. Kalau bicara tentang dengan aktivis perempuan ya kita pasti maunya kan lebih banyak lagi. Tapi kalau saya salah satu yang lebih fokusnya adalah pada kualitas dibanding kuantitas. So even if misalnya saat ini kan kita sekitar 21-22% perempuan ya di DPR. Kalaupun misalnya, saya selalu bilang gini, kalaupun yang ada di DPR itu hanya 10%, 15%, tapi 10 dan 15% itu adalah yang vokal, yang paham dan pakar di bidangnya masing-masing. Itu aja udah luar biasa gitu. I'm sure akan sangat efektif dan efisien. Sangat menggelegar lah istilahnya itu kan. Ini kan kayak Bung Karno kan bilang gitu, berikan masa S10 pemuda gitu kan. Dan 10 lagi cuman ya. 10 jadi cuma gitu ya kan. Sudah suara ingin gitu loh, bahwa dan kita negara keempat terbesar di dunia. Toyota Hilux Seranda menjelajahi tanah Pasundan yang terkenal akan keindahan dan potensi alamnya. Tangguh, gesit, andal, dan fleksibel, dilengkapi berbagai
diri kita dulu apa adanya. Jangan lewatkan CNN Indonesia Heroes edisi Ramadan. Hikmat berkat ngaji filsafat. Minggu 23 Maret jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kuatkan akidah, mantapkan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Ketika kita bulan Ramadan, kita harus berperang melawan malas. Ketika bulan Ramadan harus menjadi bulan yang produktif. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Bersama Ustaz Hilman Fauzi, saksikan Kultum Kemuliaan Ramadan jelang berbuka selama Ramadan di CNN Indonesia. Menjelang Lebaran, Natal juga sudah kue kering menjadi simbol tradisi dan kebersamaan. Di Kota Tangerang, Banten, salah satu kawasan yang dikenal sebagai kampung nastar tengah kebanjiran orderan aneka kue kering, tapi adalah nastar. Untuk menjadi kali ini kami akan ajak Anda mengikuti kesibukan para produsen nastar menyambut Hari Raya Idul Fitri. Lebaran semakin dekat dan tradisi berkumpul bersama keluarga pun terasa semakin hangat. Di meja tamu, berbagai hidangan manis mulai terserak menghiasi, siap memanjakan lidah sekaligus menyatukan hati. Salah satunya adalah nastar, lezat yang nyaris tak pernah absen di setiap perayaan. Dan selama sebulan terakhir, suasana sibuk menyelimuti kampung nastar di Kota Tangerang, Banten. Salah satu produsen kue kering di tempat ini tengah menghadapi lonjakan pesanan yang luar biasa. Lebaran sebentar lagi. Wah, ini saya akan bikin salah satu sajian yang kayaknya selalu ada ya pas lagi Lebaran. Yes, nastar. Saya akan belajar bikin nastar tadi bentar. Ini masih terang. Saya harus geser dulu. Dan perjalanan panjang untuk bikin nastar yang enak, lezat dan juga gurih dimulai malam-malam. Jadi ketika di take sekarang jam setengah 8 malam, biasanya sudah mulai mau beristirahat, tapi di sini baru bikin mulai. Nah, ikut, let's go. Masih, kunci dulu masih. Mulai. Berbagai jenis nanas sebenarnya bisa saja diolah menjadi selai. Namun di tempat ini, nanas Palembang tetap jadi pilihan utama selama bertahun-tahun. Nanas Palembang. Kenapa pakai nanas dari yang Palembang? Nanas Palembang itu lebih manis. Sebenarnya bisa dibikinnya Tekstur daging buah nanas Palembang yang sedikit kasar, rasa manisnya yang kuat, dan kandungan air yang sedikit membuat nanas jenis ini ideal untuk isian nastar. Dan saat dimasak, selain nanas dari nanas Palembang mudah kental dan legit, serta tidak terlalu encer, sehingga lebih mudah dibentuk menjadi nastar. di bagian dalamnya ada parut. Maksudnya, kalau kita terbalik seperti ini, yang di tengah ini tidak terparut. Jadi menjadi ampas dibuat malah jadi sia-sia ya yang buang. Suara mesin penggilingan nanas yang berputar kencang mengingatkan saya untuk selalu waspada. Jangan sampai tangan ikut masuk ke dalamnya. Setelah itu, nanas yang masih basah bisa digiling, segera dimasak dalam kuali-kuali besar. Ya, ada 4 kuali menyala bersamaan malam ini, mengumpulkan uap panas dan aroma manis. Kami berpacu dengan waktu mengejar pesanan yang terus berdatangan. Dan nanas yang digunakan masih mengandung rasa masam, tambah gula pasir diperlukan. Bukan hanya untuk menambah manis, tapi juga menyempurnakan rasa selai nanas agar seimbang dan pas sebagai isian nastar. Mas, ini dari tadi gue
kesini memang khusus selama mau lebaran atau memang tinggal di sini sekarang? Diperbantukan di ini. Setelah selai nanas matang, saat beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan adonan nastar. Tempat produksi kue kering yang sudah eksis sejak era 80-an ini tetap setia dengan resep turun-temurunnya. Langkah pertama, margarin dan mentega dicampur sesuai dengan takarannya. Selanjutnya, tambahkan kuning telur. Ini dua-duanya dipakai. Putih kuningnya. Kuningnya aja. Putihnya kenapa nggak dipakai, Bu? Langkah selanjutnya, tambahkan susu bubuk dan gula halus yang telah diayak. Aduk hingga semuanya rata. Kalau mau membuat varian nastar keju, tambahkan juga keju parut pada adonan. Terakhir, masukkan tepung terigu protein sedang. Aduk rata dengan tepung, adonan diaduk manual, bukan dengan mesin. Bu, kenapa nggak pakai mixer aja tuh, Bu, ngaduknya? Udah mudah ya kalau pakai mesin. Ya, selain produksi selai, suasana malam hari diwarnai dengan pembuatan adonan nastar. Hal ini dilakukan agar pagi harinya belasan hingga puluhan ibu-ibu dapat langsung beraktivitas, membentuk bulatan adonan dan mengisi nastar dengan selai nanas. Saat fajar menyingsing pukul 6 pagi, kampung nastar kembali berdenyut dengan kesibukan. Mari cekatan, mereka menyatukan adonan nastar yang telah dibentuk sesuai nanas. Sebenarnya, proses pembentukan nastar ini tergolong mudah. Adonan nastar cukup dipecahkan dan diisi dengan selai nanas. Namun, tantangan terbesarnya bagi saya adalah menjaga konsistensi ukuran bulatan nastar agar seragam. Gila nih. Bu, coba dicek. Di belakang gini. Salah. Gede amat. Bagaimana yang ini? Ini gede ya, sekarang. Untuk varian nastar keju, keju parut disiapkan sebagai taburan di atas nasinya. Pendek-pendek kecil. Ini pakai keju yang jenis melting atau yang biasa? Yang melting itu kan yang bareng-bareng. Ini biasanya. Sebagai sentuhan api dan minyak, baik nastar keju maupun nastar original, semuanya diberikan polesan kuning telur di bagian atasnya. Polesan ini akan memberikan kilau keemasan yang indah nastar ketika selesai dipanggang. Sebagai sentuhan akhir pada nastar keju, taburkan sedikit keju parut di atasnya. Taburan ini akan memberikan tekstur dan warna yang menarik, sekaligus memberikan visual dari nastar original. Dan ini dia tahap terakhir yang menentukan, yaitu memanggang nastar. Panggang selama 12 menit di suhu sekitar 150 derajat Celcius hingga nastar berwarna kuning keemasan, matang merata, dan siap dinikmati. Udah matang nih? Dicek pakai spatula. Gimana cara ngeceknya, Mas? Ini, terus diapain? Balik. Iya. Ini artinya udah matang ya, nggak gosong yang gini ya. Warnanya kecoklatan, terus si kuning telur yang di atasnya juga udah golden, si kejunya juga kotek, nggak ada sedikit keras, berarti sudah matang. Nggak lama sih, tadi kurang lebih 12 menit saya ngitung waktunya. Ini sudah matang. Saya ambil, nah saya kasih lihat ini sudah matang. Di bulan Ramadan, produksi kue kering di tempat ini mencapai 1.800 hingga 2.000 toples per hari. Dengan nastar sebagai produk utama. Ya, semangat lebaran begitu terasa di kampung nastar. Aroma harum nastar yang baru dipanggang, suara tawa para pekerja, dan kesibukan yang tak henti menjadi bukti betapa tradisi ini
begitu hidup dan bermakna. Lihat Bandung, Daud Thompson, Dwi Prasetyo, Tangerang. Ada banyak cara menunggu waktu berbuka puasa. Kota Ras ala Prima, Uni Emirat Arab, pengunjung memilih mendatangi kota kuda yang dijanjikan dengan memasak sama untuk buka puasa. Bagian bukan segera keluar. Ya kan? Kamu kalau cerita Oh, kita berada ini. Iya, Ya. Gimana? ya kira-kira apa yang lebih tinggi di sana urusannya perempuan gitu misalnya di Indonesia Nah, udah kebayang belum sih ah, kalau bicara kebayang sih mungkin karena sudah cukup sering sebenarnya saya dikabarkan menjadi wamen lah, menjadi menteri lah, itu kan bukan hal yang tertutup ya. Apa sering banget pokoknya dikira aja pokoknya saya bakal jadi lah segala macam. Cuman kalau saya sih karena saya nggak pernah minta untuk masuk ke dalam politik, saya biasanya selama ini agak negosiasi sama Tuhan gitu. Saya jujur aja, saya biasanya udah selesai belum nih? Saya masih like udah belum? Is it done? Can I go something and do something else gitu ya. Tapi terus itu belum masuk ke situ. Tapi apa namanya kalaupun ada panggilan ya I always say selalu saya kalau misalnya ditanyakan saya selalu bilangnya bahwa um, ya sebagai pejuang politik kalau Pak Prabowo sebutnya ya kita ini kader di Gerindra itu disebut sebagai pejuang politik. Sebagai pejuang politik kita harus siap dengan panggilan karena at the end of the day nggak peduli soal posisi, tapi tergantung kepada kita ini di posisi manapun harus bisa bermanfaat. So mau itu di posisinya di makanya saya salah satu mungkin satu-satunya nggak takut untuk hilang jabatan gitu. It's not just untuk naik, mau tapi lu juga masuk di politik harus siap untuk kehilangan segala hal posisi. Only then lu bisa self-free serving gitu kan, melayani dengan ikhlas gitu. Karena kalau enggak ya pasti mikirnya kayak karir. iya Ya kan, kayak you will do everything and anything untuk bisa mempertahankan, makanya nggak mau untuk dipecat, makanya takut untuk ngomong, ya kan. But kalau melihat ini sebagai pelayanan, yang mau itu ditaruh di atas atau di bawah, mau itu menteri, mau itu wakil menteri, mau itu di BUMN, mau itu dimanapun, bahkan nggak di politik praktis tapi adanya di yayasan misalnya, ya selama bisa bermanfaat kan ya kita serahkan pada Tuhan. Jadi ya sesuai dengan kehendakmu lah pokoknya yang terjadi. good point good closing dari masalah thank you banget waktunya ya Terima ini kasih. akan menginspirasi semua perempuan di Indonesia Semoga. pasti thank you banget Aira sudah datang Thank you. kita berdua pamit nih
into the world of urban mobility? Yes, I did. I thought, would it be great if we had actually let people, instead of owning the battery, which is the most expensive part. Selamat malam, CNN Indonesia Connected kembali hadir untuk Anda dan kita akan membahas beberapa topik utama. Di antaranya, ya ini dia ada sebuah pernyataan mengejutkan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Indonesia atau Hasan Nasbi yang menyatakan terkait dengan teror kepala babi di kantor Tempo, lebih baik kepala babi dimasak saja. Lantaran ia menganggap bahwa jurnalis Tempo juga menganggap hal ini sebagai bahan bercandaan. Kita ke informasi selanjutnya, datang dari Manado. Ini adalah memasuki hari kedua banjir bandang yang terjadi di sana. Tim SAR Basarnas mengevakuasi warga, terutama perempuan hamil, lansia, dan juga anak-anak di 3 lokasi yang paling terdampak banjir. Kita beralih selanjutnya, ini informasi dari dunia olahraga ya untuk Anda yang nggak sabar melihat pertandingan Indonesia versus Bahrain. Pada Jumat lalu, timnas Bahrain telah hadir di Indonesia dan pastinya ini juga disambut meriah mendapatkan sambutan dari warga Indonesia yang waktu itu berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan seluruh informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati dan inilah CNN Indonesia Connected. Selamat. Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI pada Jumat di Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Selain itu, sebuah bank swasta terbakar sehingga mengalami kerusakan cukup parah. Aksi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI di Bandung berlangsung sejak Jumat siang di halaman gedung DPRD Jawa Barat. Namun kondisi Apple will invest into building an entire vehicle and then go along the hydrogen, so now all of a sudden we have to build our own vehicle. It went down all the way to the tire. Do you remember the day when you realized that EV adoption in Taiwan was taking off in a big way? It didn't happen until our second version. The first version of the vehicle didn't really take off in a massive way like we thought. And then literally right away, within days, we all sat back in the room together. And in the room we said, okay, this is the come to Jesus moment. If we don't do something about this, we get the burn rate that we have versus the actual result that we got is not sustainable. So everybody's got to put their thinking hat on and come back with an idea that actually can do it. There comes then with Gogoro 2. And we took us about 18 months, 15 months to develop that product. And then on that day of Gogoro 2 launch, we deliver 1,000 vehicles simultaneously, all from Taiwan. That's when I knew that we were ready. Today you have more than 2,500 battery swapping locations across the island, and you carry out more than 400,000 battery swaps a day. When you look at your battery stations, do you calculate how much carbon emission you've taken out from the air? We actually let our consumer know, and we also let the government know. We've taken out from day one to now about 900,000 tons of CO2 with local governments that want to know in that district, how much did you save? We can actually calculate down to that part because our station on average in a city like Taipei, about every 200 meters. Being able to have that density allow us to say, okay, how many swaps? Based on those swaps, how many kilometers, how much is used,
is a very important data point that we can share with our audience. So today GoPro is the number one e-scooter brand here in Taiwan. What do sales look like in your number one market? I'm very optimistic about the coming this year. As you know, we have a new president coming in who's very, very much pro kind of better health, right? Better living environment. Now, that said, over the last couple of years, it has been a little tough. How tough? It's been tough because of a couple of reasons. The government of Taiwan actually enabled, through that period, enabled a subsidy for basically for the retired gas vehicles and to buy another newer gas vehicle. And so through that, Agar pihak kepolisian menjerat ex-Kapolres Nada tersebut dengan pasal berlapis sehingga bisa mendapatkan hukuman yang berat. Menurut para aktivis dan tokoh agama ini, AKBP Fajar telah menjadi predator anak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terpenuhi unsur-unsur TPPO. Karena itu kita mengusulkan untuk penerapan pasal itu tidak saja pada undang-undang TPKS, tetapi juga harus berlapis dengan undang-undang lainnya sebagaimana yang tadi kami sebut. Di Jakarta, aksi damai yang digelar di depan kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat dilakukan puluhan orang atas nama Serikat Indonesia Care Tolak LGBT Jumat siang. Masa menolak LGBT dan segala bentuk promosinya di media sosial karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Secara langsung kami hari ini beserta kawan-kawan tentunya kami melakukan aksi damai saja tanpa adanya audiensi. Tentunya hari ini kami melakukan aksi yang pertama dan kemudian hari kami akan mendatangi lagi di salah satu majelis ulama Indonesia. Setelah menyampaikan aspirasi di depan gedung MUI, masa membubarkan diri. Mereka akan kembali mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa penolakan terhadap LGBT. Meliputan CNN Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menemukan indikasi pelaku penembakan 3 polisi saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Wekanan, Lampung merupakan orang yang terlatih menggunakan senjata api. Kompolnas juga mengonfirmasi senjata yang digunakan bukan senjata rakitan, melainkan senjata api pabrikan. Sejumlah fakta baru itu terungkap usai Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan. Indikasi pelaku terlatih dalam menggunakan senjata api terlihat dari luka tembak korban yang cenderung spesifik di kepala dan dada. Sementara indikasi penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi. Fakta lain yang ditemukan adalah waktu kejadian penembakan. Meski awalnya diklaim terjadi saat sudah gelap, investigasi Kompolnas menunjukkan insiden terjadi saat hari masih terang. 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB kini masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dalam konteks potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik kan lukanya di kepala ya di kepala sini leher ke atas sama di dada misalnya itu cukup spesifik gitu. Nah kita cek dengan lingkungan sini ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata kayaknya susah. Dan ini sertifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjata. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen Pol Helmi Santika menegaskan isu setoran judi sabung ayam di Wekanan tidak berdasar. Menurutnya isu ini diembuskan untuk mengaburkan fokus utama kasus, yaitu penembakan yang menyebabkan korban jiwa. Dalam konferensi pers di Polda Lampung Jumat malam, Helmi menambahkan jika ada anggotanya yang terbukti menerima setoran terkait judi sabung ayam maka akan ditindak tegas. Ia juga menyebut tim Irwasum dan di Propampolri serta Irwasda dan Propampolda sudah turun untuk memeriksa isu terkait. Kapolda Lampung meminta semua pihak menghormati penyidikan yang sedang berlangsung. Dia menekankan peristiwa penembakan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harus diungkap secara tuntas. Hingga saat ini kedua terduga pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI masih menjalani pemeriksaan.
dia takut di mana kita ini medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu tim dari Propam Polri, Situasi Polri, Propam Polda, Situasi Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Wakil Menteri Komunikasi Digital Neza Fatri yang berharap kasus teror kepala babi ke kantor media majalah Tempo diselesaikan secara undang-undang pers. Sebelumnya Dewan Pers mengutuk keras pengiriman paket berisi kepala babi yang ditunjukkan kepada salah satu host bocor alus Tempo, Francisca Christy Roson. Daging kepala babi ya? Wamenkominfo menegaskan pemerintah selalu mendukung prinsip kebebasan pers dalam menghasilkan produk jurnalistik, sehingga jika ada konflik atau teror yang menghalangi kebebasan tersebut dapat diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku. Kebebasan pers kan dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai mungkin bisa diselesaikan berdasarkan undang-undang. Ada langkah tegas yang dilakukan polisi Pak terkait dengan Ya kasus ya tergantung nanti penyidikannya di mana. Daging kepala babi ya? Iya. Iya. Dewan Pers mengutuk keras peristiwa pengiriman paket berisi kepala babi ke kantor Tempo pada 20 Maret dan ditujukan kepada salah satu host bocor halus Tempo, Francisca Christy Rosana. Dewan Pers menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk teror serta ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Ketua Dewan Pers, Nini Rahayu meminta aparat penegak hukum mengusut kasus teror ini dan diharapkan tidak ada lagi kasus teror kepada jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis pun sudah melaporkan teror pengiriman paket berisi kepala babi ke kantor redaksi Tempo ke Barreskrim Polri pada Jumat siang. Laporan ini dibuat untuk mengungkap pelaku dan melindungi kebebasan pers. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Erik Tanjung, menyebut teror ini sebagai simbol ancaman pembunuhan. dicurigai You think it takes right? What somebody's expecting, what discussion needs to happen, and what are the gifts that need to happen in order to make all of this work together. On some part of building it is a very capital intensive market. On other parts, it's going to be lightweight and get the and so through that, it's been I would say, a challenge to get everybody to think. Can you replicate the same kind of growth you're seeing in Taiwan in India? When you look at how competitive the market is with incumbent players like Hero Motors also getting into the e-scooter space. With Dr. Mungal and the team, they're really, kind of focused on B2C. And so they're doing tether charging because they think that that is the easiest way for people, for consumers to understand it. And with, B2C, you got to have a very, very deep value chain, kind of enablement. Everything from workshop, back up to retail, back up to distribution, back up to cost centers. All that needs to be in place in order to do that. We are going to focus, at least for the short-term future, really focus on B2B. And the economics of a swappable battery is easy to understood because you can keep it going and going and going. So every time you go, you make money, right? Every kilometer you do, every minute you ride, you make money. So the more unit economics that can stack up for a B2C guy, it's easier. In China, you have partnerships with two Chinese companies who build motorcycles and e-scooters. I understand plans have been delayed at the moment to expand in the mainland. What's happening? What can you tell us? Yeah, a China partnership is actually, the deployment is very much a partnership driven. We're working with, the largest electric two-wheel manufacturer, Yali, and also the largest ICE vehicle maker, Datsun. We're now in Hangzhou and Wuxi and other different, cities, but the expansion has slowed down because our cost economics, we're still working on upgrading our technology so that we can actually get the cost down. It's a very cost-sensitive market with a lot of, competitors. We have thousands of vehicles now running in Hangzhou. People are doing a lot of e-delivery, again, doing the delivery space. But in order to get into the B2C market, which is the larger market, our cost economics need to come down. That has to do with the station, that has to do with the battery and other components that are within the vehicle. And we're working hard to kind of, with our partners to actually get that money. When do you think China and India will be able to contribute to your revenue?
our revenue is about 90-95% concentrated in Taiwan, with a small contribution by some place like, for example, Korea. I believe there's a huge opportunity in Asia. Electrification is not there in this country. Electrification is just starting in India. I hope as those countries take off, that we can play a very, 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 kind of important part of that uptake. So going back to, how fast it really see these things happen in other countries, is that most people forget it took 10 years for us to get here. 10 years. Now, how much of that 10 years can I shrink? Can I shrink it to 3 years? Can I shrink it to 2 years? Or can I shrink it to only 5 years? That's still a couple of years from now. We're just making the entry. But to most people, they think, wow, we have this great success in Taiwan overnight. It's not overnight. It took 10 years to get to where we are today. It took you more than 10 years to be exact, and the future looks exciting for Gogoro. But everyone keeps asking me, they want to know when Gogoro is going to be profitable. What are you telling your investors? Well, back in 2019, we were actually a skosh of being profitable. Just a little bit. Single digit. The administrative cost of going public and everything else weigh on the company a little bit more. Also, for us, we have to have a recurring revenue that generates profitability. But it requires over time to accumulate the amount of customers. And we think we have the right business model over time to prove that it's profitable. In Taiwan, if you think about my distribution, so all the way to after sales service to energy, it's actually healthy. Time frame for profitability. I hope as soon as possible. I hope probably by 2026, 2027, we're coming out of the investment phase of this and now going into the cash generation phase. Now, what's great about the business that we're in is that once we can stabilize the profitability of the network, it's a very healthy business. It is not a roller coaster. Still to come. What would you say is our last dividend? Too early to talk to. More responses after the break. Mengupas proyeksi kinerja perusahaan yang akan go public. 90% atau nominal 283 Dialog dengan 7 pimpinan perusahaan dari sisi strategi dan fundamental. Saksikan segmen khusus IPO Watch dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Menghadirkan diskusi bersama narasumber yang kompeten di sektor pertanian dan pangan Indonesia. Akan menjadi backbone untuk stasiun Gabungan. Memperbarui informasi seputar aksi korporasi dan analisis berbagai kebijakan. Saksikan Food Agri Insight dalam program Spark Box setiap Kamis jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan segmen khusus Fokus on Infra dalam program Daily Up setiap Selasa jam 5 sore di CNBC Indonesia. Dan menyaksikan Daily Up. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi pada inflasi yang dikhawatirkan kembali meningkat. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Kopi Prancis dan MIG Italia naik 0,3% saat pembukaan. Saksikan Daily Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Welcome back to Managing Asia. I'm with Horace Yu, founder and CEO of Gogoro, in one of its 5K stores. This entrepreneur is involved in all aspects of the business, including the design of Gogoro-made e-scooters. So Horace, you place a lot of emphasis on design. Why is it important to you? When it comes to design, what I challenge my team is iconic design. Because at a stoplight, what you get is half a second when the scooter go by. And one of my proudest moments is when the Uber kid goes up and says, "Look, Gogoro! There's a Gogoro right there." Being able to have that, they're not recognizing the Gogoro, but they're identifying it through the design and the sensibility that we put
future? Is it only a matter of time before you start manufacturing electric cars? Depends how you define cost. I believe wholeheartedly in urban mobility, right? Being able to be more efficient in cities that are densely populated. So we're dabbling into smaller type form factor vehicles, right? Two-wheelers and three-wheelers is where we really 100% focus. And then we have our eyes on something that, hopefully can be a little more like a golf cart plus that allows people in emerging countries to access. So no four-wheelers. Never seen it. Technology in general and battery swapping allows us to power a vehicle like this and put two people on it. And just imagine two Go-Go's bolted together. That becomes a four-wheeler. How many batteries need to be in it? What market is it for? Certainly worth asking questions. As the founder of Power startup Gogoro, you've often been called the Elon Musk of business. Are you as controversial and contentious as the co-founder of Tesla? I'm by nature an engineer, a designer, an engineer, a person that's passionate about technology and what technology can do for people's lives in the world. So I get into the details, the light, the way it's designed, the dashboard, the vehicle itself, and how it's all put together. I go on the manufacturing line. I know every screw that's being put in, and then whether or not that screw makes it easier for serviceability afterwards. I'm the guy that gets passionate about the technology. But when it comes to, I would say, trying to go to Mars, and not trying to go to Mars, I'm just trying to go to India. and hope that that's a little, easier than going to Mars, and a little more cost effective. The ambition is a bit more scaled back. It's a little more, I think, manageable. At least I can take the plane to get there. What would you say to Elon Musk if you met him? Two-wheelers, too. And the two-wheelers, through battery swapping, is going to be converting to electrification much faster. Because in general, in Southeast Asia, in India, in markets that are emerging like South America, being able to buy a four-wheeler is going to be a challenge, especially around the electric four-wheeler, right? And the amount of population, the amount of polluted cities that are actually in these emerging countries and how fast they're popping up is out of control. And two-wheelers is the only way we can do that in a quick way. And so two-wheelers is super important. You're born in Hong Kong, you raised in America, worked for big brand names like Microsoft and Nike before coming to Taiwan to launch Gogoro. How has your diverse background helped you in your journey to start and expand your business? I think over my career, I've been fortunate enough to meet a lot of great people. At the end of the day, starting a business like Gogoro is both a passion, that requires tenacity, requires, complete dedication, but also at the same time, selecting the right people with the right idea to come and participate. Being able to work with amazing people along the way and knowing when to plug them in and create this camaraderie of talent, right, around one passion, which was vision and works. We got to create a better tomorrow, right, starting now. And we got to create a solution that people can embrace so that it becomes irresistible. The product and technology and usability becomes irresistible. So that now they're naturally doing the responsible thing. What are some of the 3 hard lessons you've learned along the way? I think number one is, as we think about commercialization, being able to understand what the value system is and what it powers, getting a value system calibrated to each other is really important. I think that's the first one. And I think the second one really is around how to engage with government, really helping the government understand the value that they can get out of what electrification is bringing them, and that we're not a foreign company coming into their region, but a partner coming into their region to actually make this there. The third big lesson I have is actually thinking it would smoothly happen, and not really thinking through localization that's needed, in commodities. So the execution process. The execution process. Thinking that we could actually easily execute that. When going into those markets, there is a lot of protection mechanisms that are in place for the local kid, right? And being able to actually overcome those challenges is a tough one. I think as we push into those countries, how much of a lift that we needed in order to actually make that believability happen quicker. How would you describe your leadership style? What is Horace Luke like as the boss? I like to think I'm very much a cheerleader in
aspect of the business. It doesn't matter if it's the technology side of the business or walking into a lab and I was just over the factory yesterday, walking through the factory, being able to contribute, and asking questions, but also at the same time kind of excite and encourage them to take more risk and take more control of the situation, depending where they are in the value chain. But being able to be the biggest cheerleader in the business is really important. Because at the end of the day, good talent has a lot of different options. Knowing what you know now, what advice would you give yourself when you first started? Don't underestimate how much it takes to actually create something so revolutionary. What happened over the last 12 years, 13 years, is that for the first 3 or 4 years, there were surprises when underestimating, the ability for others to build the technology I need. Most people don't understand how comprehensive. In order to actually allow the consumer just to have a swap and go experience, the hyper automation behind all the systems, plus the development of that system, plus development of those components, it's incredible. So 5 to 10 years from now, you'll still be at the forefront of the world's EV revolution. Absolutely. I think one of the most unique things that we created is this battery system that actually tenders the cloud, right? Being able to then help collect the data of how people use it, improve our network, and that data we accumulate over time. Being able to have that data system allows us to commercialize in other markets much more efficiently. I think ultimately what end users are looking for is more for their money. Having a subscription that belongs to a network, we have to actually add more value-added services to it. We just started a reward system with one of the largest bank, Taishin Bank in Taiwan, where through their credit card that ties to us, we can earn points. We have to continue to think about what other things can we actually give the consumer beyond just battery software that actually creates this attachment, this stickiness to this ecosystem to give them more, right? So that thinking about even going back to ICE vehicles or telling their friends they should buy an ICE vehicle becomes a big possibility. Horace, thank you so much for talking to me. It's been a pleasure. And I've been speaking with Horace Liu, founder and CEO of GoWorld here in Taiwan. Hope you enjoyed the program. For more interview highlights, check out navigator.cnbc.com. I'm Christine Todd. Thanks for watching. In this episode, I speak with Sega Sammy Group CEO Haruki Satomi at the conglomerate's headquarters here in Tokyo, Japan. Known for the iconic franchises like Sonic the Hedgehog and Angry Birds, from its acquisition of Rongu in 2023. Sega Sammy Group is a major player in the global entertainment industry. The company was formed through the 2004 merger of Sega, a pioneer in video gaming, and Sammy Corporation, a leader in the pachinko machine market. Today, the Japanese entertainment group's businesses include an integrated resort, pachinko machines, and of course, video game publishing. In 2020, a live-action Hollywood movie of Sonic the Hedgehog, starring Jim Carrey, was a worldwide smash. Its and the sequel racked up ticket sales of over $700 million. Controlling Sega Sammy's direction is its CEO, Haruki Satomi. Your father, Hajime Satomi, was instrumental in building up the group's pachinko business. You yourself, in the last 10 years, drove Sega's mobile gaming evolution. What was the early vision of Sega Sammy, and how has that vision changed over the years? Basically, having 10
we can offer any kind of video game to any platforms or any devices, like from smartphone, PC to console, or even arcade machine. That's our strength. So of course, mobile is growing the most, and Solar atau Mark Solar meninggal dunia pada Senin malam. Mark Solar meninggal dunia setelah 7 tahun terakhir ini berjuang melawan stroke. Jenazah Mark Solar dimakamkan di TPU Haji Daiman, Ciputat pada Selasa pagi. Nama Mark Solar melesat saat memerankan tokoh Bajuri, seorang sopir bajai dalam sitkom Bajai Bajuri yang tayang di Trans TV pada tahun 2002 hingga 2007. Timnas Indonesia mengawali kekalahan telak 5-1 dari tuan rumah Australia pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis sore. Sejak peluit dibunyikan, timnas Indonesia langsung tampil menyerang. Skuad Garuda mendapat hadiah penalti usai Rafael Struijk dijatuhkan lawan di kotak penalti. Namun sayang, Kevin Dix gagal membawa Indonesia unggul setelah sepakannya hanya membentur tiang. Dalam laga ini Australia berhasil menjebol gawang Martin Rashford sebanyak 5 kali. Sementara Indonesia hanya berhasil mencetak 1 gol melalui oleh Rondi pada menit ke-78. Usai digelar timnas Australia 5-1 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga di Sydney, Australia, Kamis lalu timnas Indonesia langsung menggelar latihan persiapan melawan Bahrain di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu sore. Usai tiba di tanah air pada Jumat sore, skuad Garuda langsung menggelar latihan persiapan melawan timnas Bahrain diikuti 29 pemain yang telah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Latihan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Latihan terbagi menjadi 3 grup, yakni pemain-pemain yang bermain dengan menit bermain yang tinggi menjadi satu kelompok. Kelompok berikutnya adalah pemain-pemain yang minim menit bermain atau bahkan tak bermain sama sekali pada pertandingan melawan Australia, dan para penjaga gawang dengan menu latihan sendiri. Rombongan timnas Bahrain telah tiba di Jakarta usai pada Jumat kemarin. Tim nasional sepak bola Bahrain ini mendapat sambutan ramah dari warga tanah air yang sedang berada di bandara. Bus yang membawa rombongan timnas Bahrain juga tampak dikawal sejumlah anggota kepolisian, baik dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dalam unggahan video di akun Instagram @bahrain telah ditayangkan dan disukai lebih dari 1.300 kali. Unggahan tersebut juga mendapat berbagai respons komentar dari warganet Indonesia. Jelang laga Indonesia versus Bahrain tanggal 25 Maret mendatang, hari ini timnas Bahrain menggelar sesi latihan di lapangan A Kompleks GBK Jakarta. Lalu seperti apa suasana latihan timnas Bahrain malam hari ini? Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Diego, selamat malam. Diego, mengingat Indonesia ini kan sepertinya memiliki dendam yang sangat ingin dituntaskan pada pertandingan Selasa mendatang melawan Bahrain ya. Bagaimana? Apakah dari analisa Anda, timnas Bahrain hari ini ada strategi atau taktik khusus untuk menjamu Indonesia pada tanggal 25 nanti? Ya, selamat malam Ayu. Betul sekali, timnas Bahrain telah tiba pada Jumat kemarin dan hari ini mereka langsung menggelar latihan persiapan menghadapi timnas Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Selasa nanti. Dan memang pemain-pemain daripada timnas Bahrain ini sendiri belum lengkap, baru 14 pemain yang telah bergabung di Jakarta, sisanya mungkin akan menyusul keesokan harinya yang akan dilanjutkan dengan latihan yang akan dilangsungkan di jam yang sama. Namun memang dengan adanya kontroversi yang terjadi pada leg pertama antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, tentunya ada rasa gugup tersendiri di benak para pendukung tim Merah
putih. Dan ini pula yang coba diantisipasi oleh PSSI maupun oleh pemerintah dan pihak keamanan, di mana apabila saya melihat ini merupakan skema pengamanan terketat yang pernah diterapkan selama ada tim dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk bertanding. Tadi kami melihat ada sekitar 40-an petugas kepolisian yang disiagakan untuk mengamankan timnas Bahrain yang berlatih di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentunya ini bukan tanpa alasan, karena dengan adanya kontroversi pada pertandingan pertama kemarin di media sosial sempat ramai ancaman-ancaman yang diduga ditujukan oleh timnas Bahrain, oleh pendukung Indonesia. Tentunya ini membuat timnas Bahrain ketika itu FA Bahrain mengancam untuk tidak tampil di pertandingan kedua di Jakarta dan meminta agar laga dilangsungkan di tempat yang netral. Tetapi memang kenyataannya di bandara kemarin timnas Bahrain disambut dengan hangat, dan di pertandingan malam ini pun relatif lancar, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Dan apabila kita melihat secara teknis persiapan pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain di latihan pada malam hari ini, memang belum ada persiapan khusus yang disiapkan oleh timnas Bahrain karena mereka belum lengkap pemain-pemainnya, hanya melakukan